Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Sejak manusia ada, peradaban dimulai, ada banyak sekali kita lihat peristiwa-peristiwa bagaimana seseorang ingin mendapatkan sesuatu, merebut sesuatu dengan mengelabui lawannya atau melakukan tipu muslihat supaya apa yang diinginkannya tercapai, tapi kemudian bisa merebut mungkin ya dengan cara-cara ya si lawan bicara kita atau lawan kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi benar nggak sih? Benar-benar nggak tahu. Selamat malam Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Selamat malam, Anda tengah menyimak Smart Emotion. Saya Lana Nurlijah bersama-sama dengan Tasya Rustama. Hai Tasya. Hai, selamat malam Mbak Ola. Yes, kita sedang membahas mengenai topik yang menarik sekali yang sebenarnya saya suka ya penasaran gitu ya, gimana sih cara kerja kayak detektor lie detektor itu gitu ya, bisa tahu. Karena beberapa kali saya nonton film aku bisa tahu ya ada grafik yang menggambarkan gitu. Kalau nggak pakai gitu kita bisa tahu nggak sih kalau orang tuh lagi ngebohongin kita gitu kan. Ya benar nggak sih Tasya? Ini perlu pelajaran juga loh buat Tasya, jadi tahu nanti mungkin pria-pria yang suka ghosting itu ya juga dari awal supaya dikenali dengan baik. Tapi kita sapa dulu narasumber kita, ada Pak Anthony Dio Martin. Selamat malam Anthony. Suaranya belum masuk. Suaranya belum masuk, tadi sempat masuk. Belum? Masih belum. Ini? Yes, Oke. Okay. Yes. Masih belum masuk lagi. Hilang lagi. Suaranya hilang lagi. Nah, ini jangan sampai mau dibohongin sama teknologi, Pak Anthony. Belum masuk. Oke, sambil menantikan Pak Anthony terhubung bersama dengan kita, saya perkenalkan dulu tamu kita ya, yang akan dari blog kita belajar banyak bagaimana mendeteksi kebohongan. Ada Pak Handoko Gani, trainer lie detector dan juga praktisi investigator. Wah, ngeri nih, dengan authorized LVA operator alat tandem poligraf. Ini apa nanti kita akan konfirmasi. Selamat malam Pak Handoko. Selamat malam Mbak Tasya, Pak Anthony. Belum masuk. Belum masuk suaranya. Aduh, masuk nggak? Nggak masuk suaranya Pak Anthony. Oh, suara saya masuk. Masuk Pak Handoko. Oke, kalau ini udah. Udah. Yes, oke, jangan dirubah lagi. Alright. Ya. Oke, Selamat Anthony. betul. Kita mau membahas mengenai detecting lie begitu ya. Pertanyaan dulu, silakan Tasya dilempar kepada Smart Listener ya. Dan nanti yang akan mendapatkan giveaway yang benar-benar memang mau jujur ya. Jujur pernah berbohong apa enggak? Silakan Tasya. Oke, Mbak Ola, karena kita Smart Listeners di hari ini membicarakan tentang bagaimana seni mendeteksi kebohongan. Wah, ini menarik sekali, apalagi untuk Anda yang mungkin saya pernah dibohongin nggak sih sama orang gitu ya. Anda bisa menyimak perbincangan kami selama 1 jam ke depan. Dan pertanyaannya dalam Smart Emotion di malam hari ini adalah, pernah nggak sih Smart Listeners Anda berbohong, dan ketika Anda berbohong itu dilakukan karena apa? Silakan Anda jujur, ini waktunya Anda jujur untuk sharing bersama kami via WhatsApp di 0812 11 12 959, atau kami juga menunggu atensi Anda di YouTube channel kami di Radio Smart FM. Baik. Nah, ini mungkin kita perlu latar belakang dulu, tahu kenapa sih Pak Anthony mengundang Pak Handoko. Apa Pak Anthony melihat makin banyak orang-orang yang berbohong, nggak jujur gitu kan, dan mungkin ada faktor yang lain. Silakan Pak Anthony cerita dulu sedikit. Oke, yes. Kan topik kita beragam. Dan pada malam hari ini saya pikir ini udah cukup waktunya sejak 2 tahun yang lalu. Pas Mas Bro yang satu ini sibuk banget, jadi saya pikir bagus juga. Toh ini juga sekarang lagi masalah PHP, ghosting, ini lagi berkembang banget.
Kenapa orang bisa mengingkari janji? Nah, ada kaitannya dengan ini sifat dasar manusia. Karena itu pada kesempatan malam hari ini saya pikir bagus banget kalau kita mengundang rekan kita yang memang pakarnya, beliau luar biasa. Nanti beliau yang cerita aja, Mas Handoko Gani. Oke, baik. Berbohong sama PHP, sama ghosting tuh sebenarnya wilayahnya sama nggak sih Pak Handoko? Nah, sebelum kita jeda nih, secara sederhana boleh dijawab. Ya sebetulnya nggak sama ya, nggak sama. Kalau bicara bohong dan janji dulu ya, bohong dan janji itu nggak selalu sama ya. Artinya orang yang berjanji tidak ditepati belum tentu bohong ya. Ini membela diri nih. Saya senang yang bagian ini nih. Ya kan karena banyak faktornya ya. Ada faktor alam sampai dengan faktor takdir dan sebagainya, kita nggak bisa memungkiri, kita manusia. Jadi janji yang tidak ditepati belum tentu bohong ya. Oke. Jadi, Bagaimana dengan yang PHP? Ghosting itu sama aja. Sebenarnya gini, ada bedanya ya. Bedanya gini, ghosting kalau secara definisi itu kan artinya sudah pernah menyatakan komitmen, kemudian ngilang gitu ya. Nah ini kalau sudah seperti itu ya sudah masuk dalam kategori bohong sebetulnya. Oke. Kalau PHP ini belum. Oh, PHP belum ya? Sangat luas ya. Sangat luas. Artinya PHP ini masih banyak faktor. Salah satunya adalah apakah komunikasinya lancar, kedua belah pihak tahu gitu ya perasaan masing-masing gitu kan, tahu maksud masing-masing itu sedang PDKT dan sebagainya gitu. Jadi PHP belum tentu kebohongan, tapi kalau ghosting itu pasti kebohongan itu. Kalau langsung bilang yes gitu ya. Oke, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Yes itu artinya topiknya makin seru kita bahas, tapi nanti kita bahas lebih lanjut di sesi berikut ya. Smart Listener, kami jeda sesaat. Kami mengajak Anda untuk membahas mengenai detecting lie. Kami jeda sesaat. Nanti Tasya Emotion with Anthony Dio Martin. Jadi Pak Antoni sama Pak Handoko tuh dulu saya sering dibilang tuh suka PHP-in. Jadi saya mau konfirmasi tadi PHP-in tuh bagian dari yang ghosting gak? Bukan lain. Bukan ya. Definisi lain, kan ada definisinya tuh ghosting ya. Definisinya tuh secara kasar itu dikatakan orang yang sudah menyatakan komitmen ya, dan itu diketahui oleh pihak sebelah gitu ya. Jadi sudah sama-sama tahu terkait komitmen dan orang itu hilang. Menghilang saja ya, seperti itu. Gak ada alasannya Pak. Ya, kalau PHP masih ada faktor, gua nggak tahu kalau lu lagi PDKT. Oke. Nggak tahu kalau lu punya perasaan. Bisa ngeles ya, ngeles ya. Iya. Gue kan cuma ngomong doang gitu. Kalau lu merasa GR itu kan salah lo. Iya. Aduh. Pas banget ya topiknya, kenapa bertepatan dengan soal ghosting ya Pak Antoni ya? Iya memang. Oh, memang. Sengaja pas waktu ininya. Sengaja ya. By the way, terima kasih loh atas undangannya Coach Antoni. Beliau tuh sibuk banget. Ini lagi ya. Nanti diceritain aja kesibukannya ya, Bro. Iya. Business and inspiration. Berbisnis harus pakai strategi, terutama di masa krisis seperti saat ini. Bicara bisnis juga tak hanya soal mendapatkan, bisnis juga soal memberi. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak mendapatkan. Dapatkan inspirasi seputar dunia bisnis dalam perbincangan santai penuh canda tapi syarat makna. Simak Wacanda Bisnis setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bersama Abrar Din Ilyas dan Gunawan Lukito. Bang Gun, kalau bisnis itu bagaimana kita memanfaatkan online ini menjadi salah satu channel bisnis kita. Wacanda Bisnis live di 10 kota Smart FM. Cek suaranya keluar nggak ya? Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado.
Bercanda bisnis, mencerdaskan, dan menyegarkan. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Waktu terus berputar, tak bisa dihentikan. Berbagai peristiwa terjadi, dan ditetapkan. Tidak sedikit, kebijakan diambil oleh profesional, pemilik usaha, negara, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam dunia ekonomi, bisnis, sosial, hukum, dan politik. Semua informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda saat menutup hari dalam Smart Review. Kita harus tetap ketat menjaga protokol kesehatan. Kuncinya di situ. Arah pemikiran Smart FM terhadap situasi sosial Yaitu terkini juga kami siapkan untuk Anda dan dapat Anda simak dalam Smart Review setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 sampai dengan 12 malam. Sejak pagebluk corona, kita telah dihadapkan pada Smart Review, waktu tepat untuk menyimak kembali paling catatan nggak berbagai kita peristiwa, tidak menjadi para korban, para kebijakan kriminal dalam yang dunia luar ekonomi, biasa melakukan bisnis, sosial, buat hukum, kesempatan dan pada politik kesempatan di tanah air. ini. Smart Review Thank di you Smart untuk, FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Kisah cintanya Kaisang di mana-mana ya. Haha, yes, benar. Ya, bisa dikait-kaitkan lagi. Yuk, next segment. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat malam Smart Listener, saya ucapkan untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam program Smart Emotion. Malam ini kami membahas tema yang sangat menarik sekali, bagaimana seni mendeteksi kebohongan, detecting lie. Untuk Anda Smart Listeners, saya ucapkan selamat malam ya. Tidak hanya untuk Anda yang di Jabodetabek, tapi juga untuk Anda yang berada di Surabaya, Yogyakarta, kemudian Medan, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Banjarmasin. Selamat malam untuk Anda. Dan kami juga mengundang Anda, Smart Listeners, untuk menjawab pertanyaan, pernah nggak sih Anda berbohong? Dan ketika Anda berbohong, apa alasan Anda melakukannya? Silakan Anda bisa sharing di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Ada hadiah menarik yang menanti Anda. Di malam hari ini juga saya Tasya Rustama bersama dengan Mbak Ola Nurlija dan Pak Anthony Dio Martin. Kami mengundang seorang tamu spesial, Pak Handoko Gani. Beliau adalah trainer lie detector dan praktisi investigator. Bisa juga disebut sebagai human lie detector ya Pak Handoko. Tapi saya penasaran, apa sih yang membuat Pak Handoko ini tertarik gitu di bidang membohongi ini? Mungkin bisa diceritakan. Siapa tahu duduk jadi korbannya, siapa tahu gitu ya. Nah, siapa tahu dulu pernah jadi menjadi korban. Korbannya HP. Oke, pertama sebetulnya waktu itu pertimbangan bisnis. Nah, partner saya itu berapa waktu itu kita mencari bisnis apa yang bisa tandem. Jadi dipilihlah dari sekian banyak, dipilihlah waktu itu adalah memang waktu itu namanya Forensic Information Credibility and Safety. Dari awal emang namanya seperti itu. Jadi itu salah satu diploma ya di Manchester. Jadi saya berangkat ke Manchester ya, hingga kurang lebih tahun selesai, dan tahun 2015 itu saya mulai berkarir lah kalau bilang. Hanya begitu, cemplung katanya. Jadi memang spesialisasinya memang membohong. Dan ada cara meja kuliah begitu. Yes. Oke. Baik. Nah, kalau dari pengalamannya Pak Handoko, kita pengen tahu gimana sih Pak, gitu ya. Bapak dengan disiplin ilmu ini bisa membantu banyak orang mendeteksi kebohongan, atau mungkin pernah nggak ya diminta oleh para istri-istri yang merasa dibohongin gitu ya. Tolong dong Pak dicek, itu suami saya bohong apa enggak? Dia mengatakan kelihatannya jujur sih Pak, cuman dari wajahnya kok kelihatannya saya nggak terlalu percaya. Iya bener. Gimana Pak? Oke, kalau yang tadi soal istri ya, dari awal kita sepakat untuk tidak melayani jasa untuk perorangan. Kasarnya gini, kalau kata teman-teman, jangan
ketakutan gitulah, nanti kalau kliennya istri gue gimana gitu kan, jadi nggak enak, bakat gitu kan. Ya udah, jadi pernah dilakukan. Tapi memang ada beberapa ya kalau kita bilang hingga saat ini ya, ada beberapa yang sempat menanyakan, bahkan saya pernah ladenin sambil saya nyetir mobil, itu seorang istri curhat bahwa suaminya dulu pernah ketahuan selingkuh, kemudian saat ini ada dugaan kembali, tapi sang suami tidak ngaku. Gimana nih? Pernah juga sang suami sampai mau dibawa ke kantor untuk dicek apakah dia jujur atau tidak, selingkuh atau tidak. Ada, tapi kita menolak. Oh. Bisnis yang menggiurkan, to be honest ya. Bisnis yang menggiurkan. Bener banget Pak Handoko, karena kita juga pernah mengundang itu di program. Tapi ini ngobrolin bisnisnya ya, bisnis itu gitu kan. Yang memang dia diminta untuk memata-matai, yaitu istrinya Pak Antoni. Jadi saya bisa tahu, misalkan di mall-mall tertentu, itu di lantai tertentu, itu ada parkiran-parkiran khusus pertemuan-pertemuan tertentu. Begitu Pak Antoni. Cara turun, ya. Ya, cara turun, terus kemudian cara berjalan, berbelanja di area perbelanjaan kelas-kelas atas gitu ya, supaya nggak kentara banget kalau melakukan ya gitulah perselingkuhan dan sebagainya. Wow. Nah, tapi pertanyaannya gini nih Pak Handoko, kalau itu kan ada alatnya ya, detector lie begitu. Tapi secara natural sebenarnya manusia bisa nggak sih, ya maksudnya memang punya kepekaan untuk bisa mendeteksi gitu loh kalau orang itu tuh berbohong, bahkan mungkin lebih tingginya menipu gitu Pak Handoko. Kalau dibilang bisa, tetapi tentu saja akurasinya bisa dikatakan pun OLED akan dikalahkan oleh mesin. Ya. Oke. Bisa, pasti bisa. Dan mesin yang ada sekarang pun sebetulnya lahir juga dari keahlian manusia untuk mendeteksi. Dan poligraf itu adalah untuk ngecek ANS ya, autonomous nervous system seseorang, mulai dari misalnya denyut jantung seperti itulah. Itu yang mungkin dilihat di film-film, ditempelin kabel-kabel dan cuman yang di film itu masih kuno versi. Sebetulnya sudah bisa portable dibawa kemana-mana. Oh. Bisa portable. Kemudian ada beberapa tipe ya. Kemudian yang saya pakai itu yang analisis suara. Jadi dia tandemnya. Ya, disebutnya voice. Jenis voice analyzer, jadi analisis suara. Nah, kalau bicara tentang akurasi, tentu saja kalau kita bilang secara riset, lab dan sebagainya, yang lebih akurat adalah dengan mesin. Tapi manusia bisa dengan tingkat akurasi yang lebih rendah, ya bisa dikatakan mungkin sekitar 70% begitu ya, itu bisa mendeteksi jujur dan bohong. Oke. Itu kan dari suara, jantung gitu ya. Tapi Pak, kita bisa nggak sih melihat perilaku orang yang bohong gitu loh? Tanda-tandanya apa? Gejalanya apa? Tanda-tandanya gitu. Apa megang-megang hidung gitu kan? Matanya Bawalah to the point aja gitu. Nanyanya to the point. Ini yang perlu dijelaskan juga sebetulnya sangat karena kita atau masyarakat itu sering sekali menghafal tanda-tanda kebohongan. Kalau kita Google juga banyak gitu ya. Ada 10, 15, 20 dan sebagainya. Dan yang menjadi pertanyaan, kalau kita hafal semua dan kita mengobservasi semua itu, apakah lantas kita jadi tidak bisa dibohongi? Jawabannya tidak. Nah, itu jadi sekaligus mempertanyakan apakah betul ada tanda-tanda pasti kebohongan. Ya. Beberapa guru life hacker ya di dunia mengatakan manusia bukan Pinocchio, there is no Pinocchio nose gitu ya. Jadi nggak ada hidung Pinocchio. Pinocchio ketahuan dengan gampang ketika dia berbohong, ya adalah saat dia masih boneka kayu. Tapi kesannya gini, kalau dia sudah jadi manusia, saya nggak yakin Ibu Peri bisa ya. Apa sih? Ini nggak bisa bertambah panjang lagi. Iya. Kalau masih jadi boneka kayu gampang. Hidung tinggal lihat hidungnya aja. Iya. Nah ini yang jadi catatannya. Jadi dengan kata lain tanda-tanda seperti di mata,
dan hidup dan sebagainya itu kontekstual sebetulnya. Kontekstual, Tadi ya. saya yakin Coach Tony juga bisa nambahin ya. Sebetulnya kontekstual. Jadi artinya kita harus melihat baseline dulu, ini orangnya kayak gimana. Dan kemudian kita lihat pada saat dia menjawab pertanyaan tertentu, itu responnya sebelum menjawab, saat menjawab, dan sesudah menjawab, apakah berbeda dengan baseline-nya. Seperti itu ya sebetulnya patokannya. Kalau kita bicara kayak poligraf sama aja. Jadi pertama kali datang, orang itu akan dicek dulu denyut jantungnya seperti apa. Kalau dia datang dalam kondisi tidak takut, maka itu dicatat sebagai baseline. Misalnya sudah cepat gitu ya, yang namanya mau diperiksa poligraf gitu kan, cepat banget gitu. Itu dianggap baseline. Takut sekalipun kita anggap sebagai baseline. Nah, ketika kita nanya terkait dengan topik atau kasus, ya, apakah denyut jantung tadi berubah lebih cepat? Oke. Gitu. Nah, apakah ada perubahan lah? Bisa berubah lebih cepat atau tiba-tiba jadi lebih lambat? Itu akan menjadi satu catatan. Nah, kalau nggak pakai alat, sama aja. Ketika dia datang sudah gemeteran, tapi kalau pas ditanya terkait dengan kasus atau topik, tiba-tiba dia menjadi lebih cepat gemeternya kayak mesin jahit gitu ya, atau kayak tiba-tiba jadi diam. Nah, itu jadi satu tanda awal ya. Kita tidak bisa langsung berkesimpulan. Nah, tanda awal tapi belum bisa disimpulkan ya. Oke, Pak Handoko tahan dulu penjelasannya, nanti kita konfirmasi kepada Pak Antoni. Sebenarnya kan yang paling mendasar kenapa sih gitu? Apa yang melatar belakangi orang tuh berbohong ya, Pak Antoni gitu kan ya? Dan kalau ini terus-menerus dilakukan itu efeknya kayak gimana? Dan kemudian mungkin kami yang perempuan-perempuan butuh konfirmasi, benar nggak sih kalau laki-laki itu tukang bohong ya, Pak Handoko? Nanti tolong dijawab di sesi berikutnya. Itu labeling namanya. sama saya nih. Oh, 2 lawan 2 aku ada 2 laki-laki dan 2 wanita di sini. Oke, kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami. Tasya nanti kembali. Emotion with Anthony Dio Martin. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Oke, teman-teman, semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin. Soal bohong-membohong masih terus berlangsung. Lalu bikin kita penasaran sebenarnya. Apakah Anda sudah adalah kadang-kadang gini. Atau harapannya adalah mudah-mudahan obrolan pada malam hari ini tidak membuat kita menjadi orang yang parno. Jadi segala sesuatu lantas kemudian kita pakai untuk kita curigai. Jangan-jangan dia lagi bohong, jangan-jangan dia lagi bohong. Dan benar banget tadi yang dikatakan oleh Mas Handoko Gani. Makanya luar biasa beliau sampai studi secara khusus yang berhubungan dengan kebiasaan kita untuk forensik untuk berbohong. Dan bicara mengenai hal ini, mungkin teman-teman pernah baca gitu, misalnya kalau orang berbohong itu garuk-garuk hidung lah, orang yang berbohong itu nggak berani kontak mata lah. Jelaskan bahwa hal itu kontekstual, dengan produk dan jasa seperti apa. Jadi jangan sampai sembarang ilmu ini kemudian kita pakai sok tahu loh gitu misalnya ya, dan kemudian kita membuat usaha yang salah. Dan thank you banget pada kesempatan malam hari ini ada Hai Joni, Hai Brother Joni, ada Brother Joni Kosasi, kemudian ada Mas Iman, ada Lisa, Christine, Sulfikar, Hai semuanya, Andri, thank you, ada Mam, Hai Pak Anto, Hai Pak Anto, ada Suryo dan teman-teman pada kesempatan ini ada Imelda, very appreciate yang pada malam hari ini ada Epic Course, kemudian ada juga dari Intan, arah pemikiran Smart FM terhadap situasi sosial terkini juga kami siapkan untuk Anda dan dapat Anda simak dalam Smart Review setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 sampai dengan 12 malam. Sejak pandemi corona, kita telah dihadapkan pada Smart Review, waktu tepat untuk menyimak kembali catatan berbagai peristiwa, keputusan, kebijakan dalam dunia ekonomi, dari Jogja, sosial, hukum, dan politik di tanah air. Smart Review di Smart FM, the spirit of Indonesia, business and background iklan, yes, oke. Dalam siap-siap untuk
segmen kita yang Waktu ketiga. terus berganti. Again, pada kesempatan malam hari ini, boleh Setiap dong masa kalau memberikan makna. Anda mau sharing, Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian teman-teman semua mendekatkan. pernah juga Anda berbohong dan juga Demikian pula Smart FM. aku yang membuat Anda Anda tidak berbohong. hanya bisa mendengarkan Boleh kami dong melalui sharing FM Radio pengalaman Anda, atau cerita streaming di Anda, www.radiosmartfm.com. jadi inspirasi bagi Anda. Ya, Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. kecil Nggak sih mungkin solusi kita hidup dilatih lebih mudah, lebih tenang dan penuh kita keberuntungan itu lolos semuanya bersumber dari hukuman supaya tidak dimarahi. Pastikan Anda Maka yang paling subscribe dilakukan Smart adalah FM. berbohong. Jadi Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. kita akhirnya berbohong. So, yang ketiga, mari kita dengarkan sharing yang menarik dari Brother Agung Koyo. Saya juga mau belajar. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, ketika kita memutuskan untuk berbohong untuk pertama kalinya, kadang kita terjebak kepada kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan yang pernah kita buat. Itu kalau kita melakukan kebohongan. Tapi gimana kalau andai kata kita yang dibohongi? Gimana ya caranya untuk tahu bahwa kita ini dibohongi atau enggak? Hari ini Pak Andoko Gani hadir sebagai bintang tamu kita di hari ini dalam program Smart Emotion. Smart listeners, beliau adalah trainer lie detector dan praktisi investigator. Tapi Smart listeners, sebelum kita ke Pak Handoko ya, saya mau izin untuk ke Pak Antoni dulu ya Pak Handoko. Saya penasaran, apa sih Pak Antoni yang bikin manusia itu jadi suka bohong? Saya tuh merasa gini, sejak kecil, salah satu alasan klasik, sehingga akhirnya kemudian dalam sejarah perkembangan psikologi orang, akhirnya kemudian sebenarnya dasarnya masih sama. Nanti dikonfirm aja sama brother kita, Pak Handoko Gani. Jadi awalnya adalah karena takut dihukum, takut dimarahi. Itu kan basicnya. Dalam perkembangannya ketika kita dewasa, itu berlanjut. Itu konsekuensinya. Kalau saya nanti berbicara mengenai hal yang jujur, nanti saya kena dampaknya. Dan dampaknya nggak enak. Itu yang kemudian akhirnya kita membuat berbohong. Padahal belum tentu konsekuensi itu terjadi. Jadi kadang-kadang itu cuma imajinasi orang. Tapi kebohongan itu dilakukan. Nah, sebenarnya kalau saya mau bicara dari pengalaman saya di HR gitu, ada beberapa alasan juga yang membuat kenapa kita berbohong. Misalnya, kebohongan itu sengaja diciptakan untuk menciptakan sebuah image. Sudah kerja berapa lama? Ya udah lumayan lama lah Pak gitu. Padahal baru 1 bulan bergabung misalnya. Jadi untuk menciptakan sebuah image tertentu, people lie. Padahal sebenarnya kan gini, kadang-kadang saya sering kali bilang kepada teman-teman gitu, bicara mengenai integritas. Kita ngajak di kayak corporate gitu. Why? Kadang-kadang kita berbohong padahal sebenarnya dengan alasan yang nggak jelas sebenarnya. Dan ketakutan kita itu nggak beralasan sebenarnya. Tapi kita cuma khawatir aja dan kemudian kita melakukan bohongan yang tidak pada tempatnya. Dan benar kata Mbak Tasya, kebohongan akhirnya kemudian harus ditutupi lagi oleh kebohongan dan kebohongan yang lain. Maka dikatakan gini, kalau kamu belajar berbohong, kamu harus punya memori yang bagus. Kalau memorimu nggak bagus, please jangan berbohong. Tapi gimana kalau misalnya sama orang yang punya penyakit mitomania, Pak Antoni? Nah itu, Brother Handoko gimana bro? Oke, mitomania berarti orang yang tidak sadar sebetulnya dia bohong ya. Iya. Koreksi dulu ya, definisinya seperti itu yang ditanyakan ya. Iya. Ya. Artinya bedanya gini ya, antara pathological liar dengan yang katakanlah seperti tadi psikopat. Itu kalau pathological liar, dia tahu kok dia bohong. Dia sadar dia bohong, dia punya alasan dia bohong, dan dia tahu konsekuensi dia bohong. Ya. Tapi kalau tadi, ya dalam kategori psikopatis tadi, itu bisa jadi dia nggak sadar dia bohong, dia tahu konsekuensinya, dan ya udah, buat dia salah satu tujuannya bisa jadi hanya sekedar untuk kepuasan diri saja. Nah ini yang sangat membedakan. Nah satu hal yang paling penting adalah untuk bisa sampai kepada kesimpulan seseorang memiliki penyakit itu, bisa dikatakan kelainan itu harus melalui serangkaian tes. Jadi nggak bisa main katakan,
Lalu pasti begini nih, psikopatis itu tidak boleh. Itu penyakit dalam tanda kutip kejiwaan yang harus dikonfirmasi secara resmi dengan S2. Gitu ya. Koreksi if I'm wrong ya. Yes. Oke. Jadi perlu diluruskan ya, Pak Handoko, Pak Antoni. Tadi Bapak mengatakan sebenarnya basicnya, dasarnya nih, akarnya kenapa sih orang berbohong gitu ya, karena takut dihukum, takut dimarahi dan sebagainya. Nah, berbohong itu ada tingkatannya nggak sih, Pak Handoko gitu ya? Menipu sama berbohong tinggian mana nih gitu kan ya? Oh, ghosting lagi sama PHP gitu. PHP takut. Kalau tadi PHP kan masih di bawah, katanya masih jauh, nggak ngomong sih nggak jelas. PHP itu salah persepsi. Kalau ghosting itu masih kategori yang minim banget gitu. Iya. Gimana Pak Handoko? Ya, sebetulnya kalau bicara bohong ya nggak ada level ya. Kita hanya bicara tentang konsekuensi. Nah, konsekuensinya ini yang bisa dilevel. Ya, artinya gini, kalau konsekuensinya hanya sebatas sosial, ya misalnya aku bohong, ditanya udah makan belum? Belum, padahal udah gitu. Yeah. Konsekuensinya ya sosial gitu ya. Mungkin jauh-jauhnya dijauhin temen gitu ya. Yeah. Nah, kalau satu lagi yang paling tinggi tentu saja konsekuensi pidana ya. Yeah. Itu sudah jelas. Dan kalau bicara pidana berapa tahun, nah, kita bisa leveling. Tapi kalau bicara bohong kecil, bohong besar, itu nggak tepat. Nah, kecil dan besar itu sangat relatif sesuai definisi seseorang. Bagi si pembohong itu bohong kecil, tapi bagi orang yang dibohongin, aduh sakit ya, tetap sakit bro, gitu ya. Jadi nggak ada itu bohong besar, bohong kecil. Yang ada konsekuensi sosial. Benar. Oke, Pak Handoko, kalau bicara tentang ya tadi konsekuensi berbohong ya, ada rasa sakit. Ini jujur ya Pak Handoko ya, saya tuh punya sahabat-sahabat yang seringkali mengatakan saya ini naif dan bego, katanya begitu. Bego banget sih, udah dibohongin masih aja mau baik-baikin orangnya gitu kan ya. Konon katanya kalau orang baik itu akan sangat rentan sekali dibohongi. Benar nggak sih Pak Handoko? Orang baik rentan dibohongin ya. Sebenarnya bukan rentan ya. Ya, lebih tepat, dan bukan orang baik juga, lebih tepat bagi orang yang sangat-sangat percaya kepada orang lain ya. Atau di sisi lain, orang yang bisa dikatakan sudah yakin 100% orang lawan bicara atau pasangan dan sebagainya, termasuk partner kerja, itu adalah orang yang selalu jujur. Nah, ini yang biasanya rentan. Yeah. Jadi kalau saya ambil kesimpulan begini, kita itu sering keliru. Mohon maaf, jujur bukan karakter. Itu bisa diupayakan gitu ya. Betul. Bohong. Ya, artinya jujur dan bohong ini kontekstual. Kadang-kadang kita itu jujur sekarang tapi bohong besok. Topiknya sama. Atau sebaliknya, topik yang sama hari ini kita bohong, besok jujur. Besok jujur. Ya, jadi kalau kita bicara tentang jujur dan bohong tadi, itu betul-betul jangan disaklek. Orang yang dulu jujur sama kita, setia sama kita, nggak pernah bohong sama kita, belum tentu jujur terus gitu ya. Hari ini dia jujur. Sesuai kondisi ya Pak Handoko. Tapi saya penasaran, selama beberapa tahun ini mendalami dunia perbohongan ini ya, dalam tanda kutip. Bohongan, Mbak, ini. Berbohong. Jadi melatih naluri Pak Handoko nggak? Mungkin ketika lagi jalan atau lagi ngobrol gitu sama orang, ketika dia ngomong, langsung, ini bohong nih. Atau, ya ini jujur gitu. Jadi udah alamiah aja, Pak Handoko udah tahu gitu. Jadi melatih ke situ nggak, Pak? Justru itu dihindari ya, betul. Karena itu jadi membuat saya menjadi prejudis ya, gampang sekali menjatuhkan sebuah kesimpulan. Karena bohong atau jujur itu adalah sebuah kesimpulan yang melalui serangkaian proses, ya nggak langsung. Ya, bahkan tadi saya katakan, kalaupun kita sekali melihat perubahan baseline orang, kita harus menguji setidaknya 3 kali. Dengan topik yang sama, pertanyaan berbeda.
Jadi bisa dikatakan yang namanya lie detector itu ibarat memancing. Ya. Memancing artinya yang ingin kita pancing adalah perilaku jujur dan bohongnya tadi. Untuk memancingnya memerlukan umpan pertanyaan. Dan umpan pertanyaan itu digerakkan oleh joran. Joran itu adalah cara kita berbicara, cara kita interview. Yang satu lagi yang megangin joran, lempar umpan adalah kita dengan segala gaya kita, perilaku kita, dan seterusnya. Jadi ini satu paket. Kalau kita mancing tanpa umpan, itu entah sampai kapan dapat ya. Kan? Kalau kita lempar umpan tanpa benang joran, itu sama aja memberi makan ikan. Itu bukan mancing ikan, tapi memberi makan ikan. Ya. Kalau kita punya joran, punya umpan, nggak ada ikannya, ya percuma juga gitu. Ini satu paket ya. Ya. Jadi nggak bisa kita langsung prejudis kok. Nggak boleh. Boleh ya. Pak Antoni, tetapi nanti dari sisi emosi mari kita diperlengkapi begitu ya. Kita mau belajar apa efeknya kepada orang tersebut ya yang kerap melakukan kebohongan, itu yang pertama. Dan kemudian kalau menurut Bapak secara kecerdasan emosi orang yang kerap berbohong itu nantinya akan seperti apa sih gitu ya di kalangan publik? Apa justru dia akan menjadi orang yang tidak percaya diri atau justru melakukan sesuatu yang seolah-olah dia percaya diri? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, satu sesi yang terakhir dalam Smart Emotion Detecting Lie, kami jeda sebentar. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Oke, teman-teman, tanpa terasa ini memang akan sering mengalami kemacetan. Yang keempat, I hope obrolan ini memberikan kepada kita sampai macam agar tidak yang memberikan saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin kesimpulannya cukup bagus buat kita. Smart FM Mungkin banyak di antara kita yang berharap bahwa sesi ini paling nggak kasih tahu saya dulunya gimana caranya saya bisa tahu pasangan saya berbohong atau tidak. Tapi tadi sebenarnya promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 4090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM. Orang setiap hal kemudian gampang kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi bukan berarti kita nggak perlu kewaspadaan ya, rekan-rekan. Artinya kita perlu semacam kewaspadaan, itu penting. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Di bagian segmen yang terakhir, Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio. Orang berbohong itu ada hubungannya kalau dalam psikologi kaitannya dengan harga diri. Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube Ketika channel Smart FM. self-esteem-nya rendah, aku punya banyak kekhawatiran, aku punya banyak kecemasan. Orang lain memandang aku seperti apa, dan itu yang kemudian membuat orang Pastikan seperti Anda itu subscribe berbohong dan Smart berbohong FM. dan berbohong. Dan mari lebih dekat Coba lihat dengan teman-teman kami. Anda, teman-temanmu, Instagram saudara-saudaramu yang banyak 959, berbohong. Twitter @radio Smart FM, dan fanpage Facebook Smart FM. Bahwa Smart FM, the spirit of Indonesia, mendapat business and inspiration. Semua berubah cepat. Setiap hari hadir teknologi terbaru dalam berbagai segi kehidupan. seorang Pasar anak online buah staf saya. agresif Cewek ini kan dianggap berbohong. macam pasar Misalnya offline. contoh kalau Anda Berbagai cerita upaya tentang apa, dia akan dilakukan timpali. untuk menyebar Itu mah nggak seberapa. Kamu tahu nggak, suami saya yang seperti ini. masih kaget, tak punya jarang yang berhenti untuk bertarung. dia Namun nggak tahan tidak untuk sedikit yang mengomentari optimis tentang bahwa mampu komentarnya berkembang itu adalah dalam sesuatu yang kondisi berbohong. disruptif Makanya sekarang kemudian ini. ini Bagaimana jadi dengan masalah. Anda menghadapi era marketing Tadi sudah 4.0? diberitahu, Kita kan butuh ada orang strategi yang yang kadang-kadang tepat. ketika dia berbeda dia nggak sadar. Simak program terbaru Smart FM Network, Smart patologis, Marketing Now, agak sedikit berbau bersama ke pakar penyakit marketing ya. terkemuka Makanya, Hermawan Kartajaya, founder and pada chairman bagian of terakhir Purpose ini, Inc. dan tim Purpose lainnya. kan kita akan Setiap masuk Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Didengarkan di seluruh kota Smart FM di Indonesia. Part of untuk lebih waspada atau lebih gimana caranya misalnya
ada money game, dan Indonesia dan banyak kasus muncul lagi. Yuk, mari kita ngobrol lanjut ke segmen kita yang terakhir nomor 4. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listener dan juga sahabat yang bergabung, berbohong atau kemudian menyimpan kebohongan atau memikirkan orang lain berbohong atau enggak, itu sebenarnya sangat melelahkan loh ya. Saya sendiri pernah membuktikan, akhirnya daripada capek mikirin ini orang bohong apa enggak, dan saya membuktikan itu ya, menempuh perjalanan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi prejudis saya, asumsi saya itu salah atau benar. Jadi ingin menemukan kebenaran, dan itu harganya mahal. Dan begitu kita tahu tentang kebenarannya, iya sakit juga sih, belum tentu siap-siap juga semuanya ya. Nah sekarang kita mau tanya kepada Anda nih smart listener ya, apakah Anda pernah berbohong dan kenapa? Boleh dijawab nanti kita akan pilih ya, baik melalui Instagram atau juga WhatsApp dan juga YouTube, yang kita akan pilih dari cerita yang paling seru. Nah tetapi sebelum sampai ke situ sedikit ya Pak Handoko dan Pak Antoni, ke Pak Handoko dulu ya. Jenis-jenis pekerjaan apa sih yang sangat membutuhkan yang namanya lie detector ini gitu, kalau kita lihat di Indonesia dan secara dunia internasional begitu Pak Handoko? Silahkan. Ya, secara umum yang terkait dengan fungsi mencari tahu. Secara umum. Kalau secara spesifik banyak ya, HR dalam fungsinya terkait dengan mencari tahu kinerja karyawan, alasan karyawan mundur, dan sebagainya, itu pasti dibutuhkan. Kemudian yang sudah pasti misalnya penegak hukum, auditor, investigator lah, yang fungsinya sekali lagi mencari tahu. Jadi dengan definisi mencari tahu tadi itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Bisa siapapun bahkan memerlukan keterampilan ini sehari-hari. Oke. Saya punya pertanyaan kepada Mas Handoko, mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat para smart listener kita. Kenapa ya? Padahal sudah sering kali terjadi kasus orang dibohongi, ponzi lah, money game lah. Udah tahu itu bohong, tapi terjadi lagi. Kira-kira kenapa tuh Mas Handoko? Kalau Anda melihat dari sudut bidang Anda, Mas? Ada dua alasannya sebetulnya. Istilah kata kan nggak ada asap, nggak ada api. Kalau nggak ada kebutuhan, kemungkinan besar juga nggak akan tertipu. Ya. Jadi ada keinginan, bahkan diterjemahkan mungkin dengan keserakahan juga bisa, yang greedy ya, inginkan uang tadi ya, dan akhirnya percaya begitu aja. Ini komponen kedua, percaya begitu saja tanpa melakukan cek-cek lebih dalam. Nah percaya saja itu ada beberapa penyebab. Salah satunya adalah tadi menganggap kata bahwa seseorang jujur itu dia pasti bohong terus. Orang yang bohong pasti bohong terus. Padahal bisa terjadi orang yang dulu jujur sekarang bohong, orang yang dulu bohong terus sekarang jujur ya. Jujur. Ya, jadi ada dua alasan tadi. Oke, keserakahan sama udah terlanjur percaya ya. Objektivitas itu sangat fatal loh ya. Iya. Ini kan selalu ditanyakan, kenapa kok pasangan saya atau partner kerja saya sudah berpuluh-puluh tahun sama saya, kok nggak ketahuan bahwa selama ini dia bohongin saya. Unsur percaya tadi, objektivitas itu mengaburkan segala indera-indera pengawasan kita gitu ya, termasuk dalam keterampilan yang kita pelajari. Iya. Karena terlalu percaya tadi gitu ya. Tapi kalau banyak perempuan yang patah hati gara-gara dibohongin sama pria-pria playboy tanda kutip, itu bukan karena perempuan serakah kan? Iya, kan terlalu percaya tadi. Karena terlalu percaya ya. Nah, udah PHP. Jadi gini, saya merasa ini menarik. Balik lagi ke istilah terkait dengan masalah ghosting juga. Pada ketika ini kan saya lagi berpikir, jangan-jangan kita sedang berbicara tentang dua pihak yang sebenarnya sudut pandangnya berbeda. Satu udah begitu berharap, satu lagi merasa bahwa enggak seperti itu, akhirnya kemudian menghilang lah. Iya. Tapi sebenarnya ada nggak sih efek psikologis jangka panjangnya jika orang ini suka berbohong? Oke, kalau saya menjawab pertanyaannya, ini ada Bu Risma Devi lagi memberi komentar yang bagus di Instagram.
beliau cerita, saya pernah berbohong pada rekan kerja saya tidak bisa melakukan pekerjaan yang dia minta karena rekan saya sukanya mengandalkan orang lain dan tidak mau mencoba untuk belajar. Nah, saya tuh merasa gini loh, kadang-kadang kita berbohong untuk menghindari konflik dan masalah. Itu juga satu problem. Betul ya Mas Handoko ya? Kenapa nggak ngomongin aja secara jujur gitu loh? Tapi saya mau kasih catatan buat para orang tua yang pada malam hari ini mendengarkan kita gini loh. Dari konteks psikologi ya, saya mau kasih sebuah saran yang sangat bagus buat kalau Anda sebagai orang tua melihat anak Anda seringkali berbohong. Berbohong itu ada hubungannya dengan self-esteem, harga diri seseorang. Jadi orang yang hasil penelitian, banyak yang kemudian menunjukkan bahwa orang yang harga dirinya rendah, kadang dia merasa dia perlu berbohong untuk mendapatkan penerimaan. Nah, anak-anak perlu dilatih sebenarnya bahwa kamu nggak perlu berbohong hanya untuk mendapatkan penerimaan. It's okay. Jujur aja cerita dan saya akan bisa menerima. Dan ini penting banget. Banyak anak yang kemudian belakangan berbohong, itu lahir dari keluarga yang orang tuanya itu bersyarat conditional love. Oke, ya. Kamu baru akan begini kalau kamu seperti itu. Akibatnya adalah anak, loh aku belum sampai ada itu. Udah, aku bohong supaya aku dapat penerimaan. Nah itu loh. Jadi kalau dibiasakan dari kecil, seorang anak dari kecil dia terbiasa berbohong ya karena tadi nih ya soal penerimaan, maka bisa jadi sampai dewasa pun seperti itu ya Pak Antoni ya, karena kan terbawa kan. Betul. Gimana, Mas Handoko punya komentar nggak dari pelajaran, dari pengalaman dengan sekian banyak klien Mas Handoko? Kalau bicara bohong, memang sejak kecil ya penelitian mendapati bahwa anak usia 2 tahun setengah aja sudah bohong. Sampai dengan besar gitu. Bisa dihitung, kita ini punya pengalaman luar biasa dalam bohong. Nah, yang pasti begini, kalau bicara tentang berbohong tadi, orang berbohong pasti untuk menunjukkan dirinya sendiri. Tadi ini kan istilah yang sering muncul ya, white lie, bohong demi kebaikan. Oh iya, benar. Bohong demi kebaikan. Nah, ini perlu diluruskan. Istilah bohong demi kebaikan ini adalah definisi dari pihak, yaitu pihak yang berbohong. Tapi bagi pihak yang dibohongi itu bukan kebaikan. Bohong udah. Iya. Saya bisa mengambil konteks misalnya dokter yang berbohong tentang, dok, saya masih bisa sembuh nggak? Padahal diagnosa tinggal sebulan lagi mungkin udah mati gitu. Siapa tahu gitu. Ya. Bisa dikatakan ya tadi white lie ya. Dalam kasus seperti dokter tadi itu sudah tetap berbohong ya. Misalnya ternyata si pasiennya justru kepinginnya tahu dan dari situ dia jadi lebih bersemangat. Ada yang kayak gitu. Ini juga perlu dipahami bersama. Ada satu lagi sebetulnya, legitimate lie yang diperbolehkan secara hukum, dilegitimasi. Ada nggak? Ada jawabannya. Misalnya gini, ya misalnya panglima TNI kita ditanya oleh panglima negara tetangga, berapa sih kapal selam kamu? Yang nggak mungkin diceritain lah, jujur ya. Yang mungkin diceritain dan dia diperkenankan untuk ada 2 pilihan. Dia tidak menjawab, dia menolak, dia marah. Atau satu lagi dia berbohong, cuma punya 5. Iya. Kan saya belum selesai. 5 dikali 10, gitu maksudnya. Perang Dunia Pertama itu berhasil dihentikan karena pasukan waktu itu ya saya lupa, apa gitu yang berbohong tentang waktu dan tempat mendaratnya pasukan sekutu. Perang Dunia 1 atau 2 saya lupa lah. Oke. Pak Handoko minta maaf banget, ini sih mungkin Pak Antoni ya memang nggak pernah cukup supaya memang bisa merangsang kerinduan untuk membahas ini, tetapi mungkin boleh dibacakan satu masing-masing dari Instagram dan juga WhatsApp yang kita pilih mendapatkan giveaway. Minta maaf banget karena kita harus sudah closing. Silahkan dari Pak Antoni dulu. Iya, dari saya tadi yang memberikan respon yang paling keren adalah Bu Risma Devi. So, Bu Risma Devi, congratulations untuk jawaban Anda, kejujuran Anda gitu. Oke, baik. Ya, silahkan.
Ini sesuai banget dengan contoh yang tadi Pak Handoko jelaskan ya. Ada Pak J di Jakarta pernah berbohong nggak punya uang kepada orang yang mau minjem uang karena dia jarang bayar hutang. Iya. Oke, baiklah. Itu kayaknya saya perlu pelajari deh ya. Pelajari untuk belajar mengatakan nggak punya gitu. Ya kalau nggak dipinjam terus. Punya Baik, tapi kita nggak mau pamit. pinjemin kamu. Iya, punya tapi maaf ya nggak Iya. mau pinjemin kamu gitu aja ya Pak Handoko ya. Oke. Iya. Baik, ini topik yang seru banget sebenarnya. Mungkin next time kita bahas lagi lebih lanjut, nggak dalam bentuk dalam bentuk talk show, tapi mungkin webinar kali ya. Jadi Lebih dalam, jadi dijelasin lebih lagi. dalam, Iya, dijelasin lagi, memperlengkapi para HRD gitu kan ya. benar. Ini Dan penting para banget. pimpinan. Iya. Saya ditanya dulu dikenyang di bawah sama calon pelamar soalnya. Yes. Oke. Luar Kita biasa. pamit. Siaran ulangnya ada di hari Minggu jam 7 pagi ya. Jadi sehat-sehat untuk Anda semuanya. Kami harus pamit, kami nggak bohong karena memang habis ini akan ada wacana bisnis ya. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Stella Nurlija. Saya Tasya Rustama. Dan saya Anthony Dio Martin. Saya Handoko, terima kasih. Kami berempat mengucapkan terima kasih, selamat malam dan salam antusias. Yes. You just Baik, listened to terima kasih. Smart Emotion. Thank you banget. Anthony Dio Martin from Hot Thank you, Air thank you, thank you. Makasih ya, Pak Antoni. Mas pamit Handoko. ya. Smart